Baik, kita mulai. Kan kemarin sudah kita lakukan proses uji coba di kelas sebanyak 4 kali pertemuan ya. Sekarang pada kesempatan kali ini kita adakan FGD, Focus Group Discussion, semacam diskusi untuk mengetahui apa-apa kekurangan, apa-apa masukan, bagaimana perasaan kita dalam memakai buku Magic Touch ini. Nah, jadi buku ini ada dua versi. Ada versi digital, ada versi cetakannya. Boleh dilihat ini ya di buku uh, versi kecilnya, namanya juga buku saku. Jadi silahkan nanti adek kita sharing session saja kira-kira apa sih kekurangan buku ini sehingga bisa jadi bahan pembangun untuk kedepannya nantinya. Ya, langsung saja saya mungkin ke Siva sama Dinda. Ya, langsung saja mungkin Siva sama Dinda dulu deh, saya ingin tanya kira-kira bagaimana sih perasaannya atau pengalaman kemarin setelah kita uji coba materinya, ada kegiatan-kegiatan di dalamnya. Bagaimana kesannya terkait hal itu? Boleh diceritakan sedikit? Jadi kemarin waktu Kak Yusran masuk sosialisasi, pas kamu Yusran masuk sosialisasi di kelas, Uji coba bukan uji coba di kelas kita, saya merasa lebih lebih mengenal diri sendiri setelah membaca buku versi digitalnya, karena di dalam buku digital itu dijelaskan bahwa bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, mencari potensi dan bakat untuk kita kembangkan, karena sempat dijelaskan kemarin sama Kak Yusran, kalau misalkan tidak semua orang memiliki bakat yang sama, maka dari itu setelah kita membaca buku Magic Touch ini, kita bisa lebih mengetahui diri kita sendiri dan mengembangkan bakat kita. Iya. Kalau Dinda. Dinda. Jadi waktu Kak Yusran masuk bersosialisasi di kelas saya, jadi waktu Kak Yusran masuk uji coba di kelas saya juga sama kayak Ziva lebih mengenal diri saya yang awalnya saya insecure karena saya tidak tahu apa bakat dan minat saya. Karena saya juga biasa merasa bilang hanya orang yang pintar matematika, yang pintar akademik di kelas. Ternyata banyak eh, banyak hal potensi bagi saya. Supaya kentar jadi memang natural tuh tidak disetting-setting. Iya. Banyak potensi yang bisa buat saya jadi percaya diri. Kita ke cowok yang paling cool sini. Siapa? Imam. Dayat. Bagaimana Dayat? Menurut saya, buku ini sangat membantu bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman kelas, terutama pas 3 kali pertemuan Kak Yusran datang. Setiap pertemuannya sangat membantu, terutama buku ini dapat membantu saya dalam menemukan bakat saya, eh, sesuai dengan Adinda bilang Bahwa bahwa kepintaran itu bukan hanya pintar matematika dan pintar di berbagai yang lain, tapi berbagai yang macam. Jadi saya sangat terbantu dalam buku ini, juga saya dapat menemukan sesuatu yang relevan bagi diri saya sendiri. Kak Yusron masuk dan uji coba bukunya, saya yang awalnya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya, di mana saya harus melangkah. Akhirnya saya tahu apa potensi saya tahu apa kelebihan saya dan apa kekurangan saya. terima kasih. Jadi kemudian kan sudah nih bagaimana perasaan, kemudian bagaimana apa insight yang didapat dari kemarin. Saya mau bertanya lagi dari segi kepraktisan atau dari segi kemudahan buku ini. Nah, kira-kira buku ini kayak praktis atau mudah digunakan atau kayak butuh apa gitu? Butuh effort lebih atau kayak bagaimana? Atau kayak simple digunakan di mana saja? Misal kayak biar kita di rumah di taman bisa dibaca atau bagaimana? Menurut Ade? Kalau menurut saya sendiri, buku Magic Touch ini sangat ramah lingkungan, mungkin ya, bisa ramah lingkungan, bisa digunakan kapan saja. Utamanya ada versi digitalnya juga, jadi kalau misalkan tiba-tiba lagi down gitu, terus mau kayak ada yang motivasi begitu, mungkin bisa dibaca dengan cara buka linknya saja, karena ada versi digitalnya kalau misalkan tidak punya yang cetakannya.
Buku Magic Touch ini gampang untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil, apalagi dia memiliki versi digital yang kita gampang untuk bagikan ke teman-teman, jadi efisien. Ya. Mungkin sama ya atau ada hal yang lain? Sama juga. Sama, Kenapa? sama ya. Sama aja. Oke. Mungkin dari segi bahasanya dulu, dari segi bahasa ya, bukan huruf, kayak keterbacaannya. Dari segi bahasa, gaya bahasa, kan di dalam bukunya itu kayak semacam kayak high bestie kayak gitu-gitu ya, kayak cerita gitu. Apakah kayak versi versi seperti itu, gaya seperti itu memang yang adik-adikku mau ataukah adik-adikku mau yang kayak secara teoritis, yang ilmiah gitu, yang tidak bahasa sehari-hari? Kalau kan kemarin tuh ada Hai Besti kayak gitu-gitu tuh kayak bahasanya kurang baku. Nah, tujuannya saya ngambil itu kan ini masih anak SMP. Dia kayak kalau mau pakai bahasa ilmiah yang terlalu tinggi itu agak berat gitu. Jadi bagaimana keterbacaannya? Apakah kayak memang mudah dipahami dengan alur cerita seperti itu yang kayak semacam ada storytelling di dalamnya mengajak berkelana ke dunia-dunia itu bagaimana menurut Tak? Kalau menurut saya sendiri, secara Keterbacaan ya bahasa, secara gaya bahasa. gaya bahasanya itu sebenarnya mudah dipahami oleh usia-usia sekitar yang 13 sampai 15 tahun usia remaja lah Kayak pokoknya. Ya itu. suka. Karena menurut saya pada umumnya anak-anak yang seusia kami tuh menyukai gaya bahasa yang bisa dibilang non formal, Ya, fun gitu ya. non formal ya. Jadi kalau misalkan ada yang seperti bilang Kak Yusran tadi ada high bestie dalam buku itu, tapi kan memang tujuannya buku ini dibuat untuk diberikan ke anak-anak SMP yang belum menemukan bakatnya dan mungkin bisa menjadi motivasi. Jadi itu loh pokoknya jadi itu loh kalau misalkan bahasanya tidak formal begitu menurut saya karena memang tujuannya untuk anak SMP yang begitu bahasanya sehari-hari. Menurut saya kalau dari segi bahasa, ini sangat mudah dimengerti untuk anak-anak seusia kita karena kalau misalnya menggunakan bahasa ilmiah pasti sulit untuk dimengerti. Ya, itu. Kalau ini nih dulu. Menurut saya ini buku Bahasanya. bahasanya sangat fun, cukup relevan untuk sehari-hari, apalagi ringan untuk sehari-hari. Apalagi ini buku untuk anak yang tidak tahu dia akan kemana, apa bakatnya, yang sedang mencari solusi. Ya, saya sangat setuju saya sangat setuju atas ketiga jawaban teman saya karena menurut saya sendiri gaya bahasa buku ini sangat relevan bagi siswa-siswi yang berada di madrasah dengan jenjang SMP. Sangat membantu kami dalam memahami juga. Pokoknya membantu sekali. Ya, selanjutnya kan sudah kita bahas dari segi bahasanya. Sekarang unsur visualisasi dan desainnya. Mungkin ada di sini banyak yang jiwa-jiwa desain kayak dari segi visualisasi, gambar, layout, warna. Apakah warnanya sesuai tidak tabrak-tabrak masuk orang bilang gitu kan? Ada warnanya bagaimana? Dari segi apakah kayak dari keterbacaan warna, visualisasi, tabel di dalamnya, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya itu apakah perlu ada perombakan, perlu ada revisi atau bagaimana? Apakah gambarnya itu sudah dapat membawa kita mengerti apa dari materi yang ingin kita sampaikan? Ya, mungkin cowoknya dulu deh. Menurut saya buku ini punya desain yang bagus. Warnanya juga terang. Gitu ya. Ya, punya karakteristik sendiri dan warna yang mencolok dan terang tentunya. Tapi gabungan warnanya serasi atau kayak kontras bagaimana? Serasi. Nggak tahu kontras kayak gimana. Kalau saya sendiri desainnya mungkin bagus sekali buat saya sendiri ya. Karena orang punya opini berbeda-beda. Menurut saya bukunya ini desainnya 10/10 dari saya sendiri ya. Ya, ini lagi. Kalau menurut saya desainnya itu Gambar visualisasinya itu sangat
kalau misalkan orang-orang lihat itu pasti orang langsung mengerti karena, ya ya betul-betul menggambarkan konsep materi yang telah dipaparkan. Karena seperti orang-orang bilang biasanya to the point, jadi kalau orang satu kali lihat mungkin orang langsung mengerti. Cuman, ada yang ingin saya komentari, itu kalau setelah di setelah direvisi dalam bentuk buku cetak begini, warnanya tuh, kurang kelihatan, jadi beda yang ada di sampul sama di dalamnya. Jadi mungkin bisa lebih terang lagi di dalam karena ya pudar nanti takutnya ndak kebaca mungkin. Ya walaupun kebaca sih. Iya. Kalau untuk dari saya, menurut saya buku ini sudah memiliki visual yang bagus, tapi mungkin untuk fontnya agak dibesarkan lagi Kak Yusran karena kecil sekali dan susah dibaca untuk anak-anak yang punya mata minus. Iya. Itu kalau dari versi cetakan, tapi kalau digital kemarin aman keterbacaan sama ketajaman warnanya. Mungkin ini kan isinya, isi materi, konteks materinya. Nah, kan kemarin konteks materinya itu mengenali potensi diri ada 3, kan? Self assessment, feedback, dan tes psikologi. Kira-kira apakah ketiga materi itu relevan dengan tujuan yang ingin kita capai? Relevan dengan, misalkan kita mau cari nih potensi diri kita mau cari apa kelebihan dan kekurangan kita. Nah, ketiga materi itu kira-kira sesuai jika yang mau kita capai. Boleh dari laki-laki. Oke, ini nih materinya kayak sesuai sama tujuan untuk mengenali potensi diri. Seperti itu kemarin yang Kak tes psikologinya, cara-cara di dalamnya yang Johari Window dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kalau dari segi materi? Kasih dulu itu. Menurutku saya sendiri ini atau mungkin teman-teman juga merasakan ini tiga materinya ini sangat membantu, bahkan membantu kami dalam berbagai hal juga dalam memahami tentang diri kita sendiri. Jadi menurut saya isi buku ini sangat bagus dan sangat sesuai dengan sesuai dengan ekspektasi kami. Iya. Menurut saya buku ini isinya sangat bagus, apalagi untuk mengenali potensi apa yang ada di dalam diri kita. Dan juga buku ini juga mana? Sepertinya sudah tidak bisa mengatakan kata-kata lagi. Lanjut sebelah sini. Kalau menurut saya isi dari buku ini sangat recommended untuk dibaca, terutamanya untuk anak-anak yang lagi mencari potensi diri. Seperti yang di daftar isinya ini rekomendasi pilihan untukmu. Jadi buku ini juga mencantumkan rekomendasi pilihan untuk kita jurusan peminatan setelah kita tahu potensi diri kita di mana dan juga mengenali diri kita lebih dalam. Ya begitu sih mungkin. Jadi mungkin juga kalau misalkan tidak perlu malah ke psikolog kalau misalkan mau tahu potensi diri tuh kena ada buku ini. Menurut saya materinya sangat sesuai dengan tujuan yang akan saya capai nanti karena bahasa dari buku ini juga bagus sekali, tidak bertele-tele. Mungkin itu. Nah, kan tujuannya sebenarnya dibuat buku ini selain untuk mengenali potensi diri, yaitu adalah membantu siswa dalam merekomendasikan jurusan peminatan peminatan yang ada di MTSN 1 Kota Makassar ini. Kan kita tahu kan ada sains, riset, skill, informatika, apalagi bilingual, tahfiz, dan lain sebagainya. Nah, sebelum adik-adikku melakukan peminatan itu kan mestinya harus kita kenali dulu kelebihan dan kekurangan diri kita supaya kita memilih peminatan itu berdasarkan diri kita sendiri gitu, bukan dari berdasarkan orang lain. Nah, kira-kira apakah dengan kita membaca buku ini, apakah kayak adik-adikku terbantu untuk menentukan pilihan peminatannya begitu? Laki-laki dulu Kak. Menurut saya ini sangat membantu karena di dalam buku ini juga dicantumkan beberapa jenis apa sih kayak istilahnya rumpun peminatan itu seperti
peminatan begitu. Jadi, di di situ juga sudah dijelaskan, ciri-cirinya kalau misalkan kita maksudnya, kelebihan dan kekurangan kalau kita misalkan masuk ke dalam komunitas itu bagaimana. Jadi, buku ini sangat membantu kalau misalkan untuk kita yang lagi mau cari di mana passion-nya sebenarnya. Jadi gitu. Kalau saya, menurut saya ini sangat terbantu sekali karena apalagi di sini ada bagian scan, kita bisa isi, sesuai dengan kelebihan kita. Jadi di situ langsung ketahuan, apa passion-nya kita dan dijelaskan dengan lengkap. Gimana kalau dari sini? Menurut saya buku ini sangat membantu untuk menentukan passion diri saya dan teman-teman saya apa yang mereka Yang mereka mau gitu. iya yang mereka mau, apa yang sebenarnya mereka inginkan dan mereka harus melakukan apa agar bisa mencapai itu. Menurutku Kak, ini buku bagus sekali. Terutama ini juga bisa bantu Kak. Mungkin juga teman-teman juga bisa terbantu karena dapat menemukan bakat-bakatnya atau kelebihan dan kekurangannya dalam buku ini. Pokoknya sangat terbantu dengan buku ini. Sangat Terbantu kalau misal mau pernyataan. Iya, pemilihan pernyataan sekarang saya sudah tahu, alhamdulillah. Oke, selanjutnya apalagi ya kita bisa komentari kekurangan. Tadi kan sudah penggunaan ya, sangat mudah digunakan. Mungkin dari segi ukuran. Kan kalau di buku digital nggak perlu dipertanyakan ukurannya kan jelas. Bisa dilihat ya seperti ini ukurannya, saya kurang tahu ini ukuran apa namanya. Saya coba bilang nggak tahu ini B4 atau apa gitu. Intinya ukuran buku saku. Nah, ya itulah 6 kayaknya. Dari segi ukuran menurut adekku ini masih terlalu kecil kah atau kayak masih perlu dibesar-besarkan lagi sedikit atau sudah pas? Kalau menurut tak bagaimana ini ukurannya? Dari segi kita pakai, dari segi kemudahan dan keterbacaan. Tadi kan ada komentar masuk bahwa tidak tidak kecil kini. Barangkali ukurannya mau dibesarkan atau dibesarkan sedikit, misal kayak setengah ini atau bagaimana? Bagaimana? Kalau menurut saya tergantung pembacanya sebenarnya karena kalau kalau misalkan kita baca lebih dekat bukunya sama mata pasti bakal kebaca sih. Cuman orang yang mungkin matanya plus begitu nggak bisa lihat dari jauh, mungkin mereka kurang bisa baca apa yang ada di dalam buku ini. Jadi mungkin bisa sebenarnya bukan dibesarkan ukuran bukunya, cuman teksnya yang diperbesar di dalamnya gitu. Jadi mungkin ukuran 12 jadi 13 mungkin ya. Kalau saya karena ini namanya memang buku saku jadi cocok nih seperti ini. Iya, cuman mungkin ini fontnya bagian fontnya karena terlalu kecil susah dibaca oleh orang yang matanya minus. Ini siapa tahu ini berbeda pendapat mau dibesarkan bukunya. Kalau saya mungkin bukunya sedikit saja diperkecil, sedikit saja. Coba diperkecil. Maksudnya biar muat. Karena pas saya sedikit. Nggak masuk kantongmu. Sama mungkin juga fontnya juga diperbesar karena agak terlalu kecil fontnya. Kalau saya sendiri mungkin bukunya sedikit diperkecil karena agak lebih muat sedikit sama anunya. Tapi menurutku ini ukurannya sudah bagus sekali, sama teksnya juga sudah bagus dibaca, tapi agak harus diperbesar sedikit fontnya. Iya, terima kasih. Fungsi kan fungsinya buku ini bukan seperti pada buku pembelajaran, buku belajar tak buku IPA kan kayak dipakai di kelas gitu. Buku ini tujuannya itu dia bisa dipakai individual, mandiri gitu. Jadi kayak menurut tak kayak buku ini haruskah kayak dipandu oleh seorang guru atau kayak kita bisa pahami sendiri tanpa diberikan sama guru begitu ya? Kan biasanya kalau guru biasanya kayak buku pelajaran itu harus kayak dijelaskan sama guru tak tuh supaya kita tahu apa isi-isinya gimana. Nah, kalau menurut tak apakah buku ini juga kayak sifatnya itu
dia perlu juga kayak instruktur begitu untuk menjelaskan isinya ataukah kita bisa belajar mandiri dari sini? Nah, bagaimana? Kalau menurut saya, tidak perlu lagi dipandu sama guru Ya. karena cara kita yang buat Ya, ya, saya. cara Kak Yusran merangkai kata-katanya itu sangat mudah dimengerti oleh anak oleh remaja. Jadi tanpa dijelaskan sama guru itu pasti sudah mengerti seperti yang saya bilang tadi, orang lihat sekali saja desainnya itu pasti orang sudah mengerti karena memang desainnya tuh to the point begitu. Jadi iya, orang langsung mengerti apa yang disampaikan oleh buku ini, gitu. Terus, itu aja mungkin. Pendapat saya sama dengan Ziva karena memang di buku ini penyampaiannya tersampaikan, apalagi dia langsung to the point dan penjelasannya juga sangat lengkap. Jadi kayak bisa dipakai sendiri. Iya. Ya, bagaimana kalau ini kira-kira bisa kita gunakan sendiri di rumah, kayak baca sendiri, pahami sendiri, atau kayak perlu ada guru jelaskan supaya kita tahu apa maksudnya ini buku, bagaimana? Eh, bu- buku ini tidak perlu ada yang jelaskan Bisa karena dipakai belajar mandiri. bisa kita pakai sendiri. Apalagi karena buku ini punya kata-kata yang padat dan juga punya kata yang jelas juga dan ya tidak bertele-tele tentunya. Menurut saya sendiri ini bukunya sangat dapat dimengerti bagi siswa karena dapat belajar mandiri mungkin. Kita juga dapat membacanya sangat mudah untuk dibaca dan juga enak karena ini teksnya sangat bagus untuk usia dini. Iya, gaya bahasanya sangat bagus. Jadi kita tidak bosan dan kita mudah untuk mengerti, memahami. Ya, mungkin itu sih pertanyaan dari saya sudah tersampaikan semuanya, tapi barangkali ada masih mau disampaikan kayak kayak unek-uneknya tentang kayak buku ini boleh disampaikan sebagai bentuk evaluasi dan bahan pembangun bagi tim penelitian kami. Kira-kira masih ada? Iya. Tidak sih. Enggak ada ya? Enggak, karena saya rangkum tadi dari keempat responden kita ini menjawab semacam apa ya? Dari kalau kita bicara revisi besar-besaran itu tidak ada sebenarnya yang saya tangkap. Toh dari situ kah tadi hanya kayak ukuran, typo, kemudian ketajaman warna. Itu kan kayak itu editing lah gitu. Kalau dari segi kayak isi, gaya bahasa dan lain-lain itu saya kira aman sih, aman ya, aman toh. Tadi sudah disampaikan bahwa semuanya aman. Kemudian pesan yang ingin disampaikan juga tersampaikan dengan baik begitu. Bahkan dinilai tadi bahwa bisa digunakan tanpa panduan guru karena memang tujuannya ini adalah perencanaan individual. Dipakai oleh siswa, dibawa ke rumah kita bahan bacaan sebagai menemani gitu, menemani masa-masa boring gitu. Saya kira sudah cukup ya terkait dengan penilaian-penilaian yang masuk. Insya Allah penilaian ini akan kami kembangkan lagi sebagai bentuk evaluasi dari barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir, teman-teman? Tidak ada? Tentang kekurangannya atau tentang kita sendiri. Saya sendiri. kemarin menyampaikan materinya. Saya sendiri dan teman-teman di kelas 8 sains itu sangat terbantu dan juga sangat berterima kasih kepada kakak karena gaya bahasa kakak itu sangat bagus. Kita juga. Jadi kami 8 sains itu sangat berterima kasih kepada kakak karena kakak juga menjelaskan materinya sangat bagus dan juga caranya interaktif dan juga sabar sekali. dan juga sangat suportif kepada kita sendiri juga dan juga membantu kita dalam menemukan apa sih bidang kita dan juga apa kekurangan dan kelebihan kita. Dan juga menurut saya buku ini sudah sangat bagus. Adapun saran dan kekurangannya
adapun saran dan iya, minim kekurangannya, itu semua kami tidak, eee, itu kekurangannya kami tidak perhatikan, karena ini kita sudah baca tapi terhiraukan dengan desainnya yang sangat bagus dan ya pokoknya ini bukunya sama Kak Yusron itu menurut kok sudah bagus sekali bagi kelas 8 sains dan, menurut saya, pokoknya sudah membantu sekali, Kak. Terima kasih. Ya pokoknya itulah, eee, tadi Imam sudah menjelaskan bahwa bukunya begini bagus, sudah bagus. Jadi, saya nilai ini kayak tidak ada revisi besar-besaran ya, tidak ada revisi besar-besaran, dan ini real ya, nggak ada setting-settingan. Saya nggak setting, saya nggak briefing anak-anak yang di bawah mau bilang mana. Jadi kayak betul-betul ini suasananya real, ngalir. Jadi Bapak Ibu dosen, ini bukan di setting, tapi betul-betul berdasarkan apa yang mereka rasakan, berdasarkan apa yang saya berikan kemarin. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa selesai revisi dan masukannya yang tadi diberikan oleh teman-teman kita dari kelas 8 Sains dan Riset. Ada siapa? Dinda, Siva, Ziva, Dava Semi, dan ada Imam Hidayat. Mungkin hanya itu FGD kita pada siang hari ini. Terima kasih Adik-adikku atas waktunya. Saya tidak bisa membalas waktunya dikorbankan untuk ini. Terima kasih juga kepada wali kelasnya, teman-temannya, ketua kelasnya atas, dan terima kasih juga kemarin 3 hari 4 kali pertemuannya itu sangat antusias, welcome terhadap kami, terhadap saya sendiri, menerima proses layanan yang saya berikan. Ya, saya kira cukup. Terima kasih dan assalamualaikum.